Sama-sama berdoa. Dalam surga kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Dan sekarang kami boleh punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan tolong kami, berikan kami hati, pikiran, telinga yang terbuka untuk menyambut kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ke depan, Tuhan pakai ruangan ini, berkati kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kongsi sinyen. Ya, saya rasa belum terlambat karena masih Imlek ya. Nah, Saudara, kita akan memasuki minggu terakhir dalam series kita dalam bulan ini tentang berdoa. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema doa sebagai kemenangan iman. Sebelum itu saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca di Alkitab kita. Kita buka kitab kita dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Nanti ayat yang genap saya akan bacakan. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh meresponnya di ayat yang ganjil. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua hambanya perempuan dan ke-11 anaknya. Lalu menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Kemudian seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terkilir sewaktu ia bergulat dengan orang itu. Berkatalah orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Orang itu pun bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Beritahukanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu ia memberkati Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat." Matahari telah terbit dari atasnya ketika ia melewati Peniel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Ayat 32, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada daging pangkal pahanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin kalau kita bicara tentang menang, ini adalah hal yang kita inginkan. Saya yakin pengertian menang juga tidak hanya sebatas kita mengalahkan seseorang dan hasilnya adalah menang. Gitu. Tapi saudara, mungkin lebih luas lagi, arti dari kemenangan ini bisa berarti kita melebihi seseorang, kita bisa lebih unggul dari orang lain, atau mungkin kita bisa lulus dalam satu hal, bisa tes atau ujian. Dan kemenangan mungkin juga berarti kita bisa mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Dan saya kira tidak ada dari kita yang pingin yang namanya kalah gitu ya. Kalau bisa dominan, kita ingin jadi orang yang dominan. Kalau kita bisa mengontrol, kita ingin jadi orang yang mengontrol begitu. Makanya mungkin ada terms-terms kayak kita mengejar financial freedom gitu. Ada kebebasan, ada kemenangan di situ. Kalau kita bisa menguasai, kita ingin jadi orang yang menguasai gitu. Dan saya yakin kita semua mungkin cenderung akan mengejar hal-hal ini supaya kita akan mendapatkan satu kebebasan, satu kemenangan di situ. Tapi saudara, bagaimana kalau justru kemenangan terjadi ketika kita kalah? Bagaimana kalau cara Tuhan memberikan kemenangan berbeda dengan cara kita? Saudara, Yakub yang tadi kita baca, saudara, adalah orang yang ingin menang seumur hidupnya. Tapi di malam itu, saudara, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia justru belajar arti kemenangan yang berbeda. Gitu. Nah, saudara, hari ini kita juga akan melihat apa yang dimaksudkan dengan doa sebagai kemenangan iman dari kisah Yakub dengan bergulat dengan Allah.
Dan sebelum Yakub bertemu dengan penampakan Allah, saudara, ada hal-hal yang melatar belakangi kenapa akhirnya Yakub sendirian dan bergulat dengan Allah. Nah, saudara, perenungan hari ini saya bagi jadi 3 bagian begitu ya. Yang pertama, saudara, ada strategi Yakub menghadapi Esau. Kita akan melihat bersama di situ. Kemudian ada perjumpaan Allah kepada Yakub, dan terakhir ada pembaruan identitas yang Yakub dapatkan, Yakub alami begitu. Nah, saudara, kita mungkin sebagian besar tahu kisah tentang Yakub, begitu ya. Saya yakin kita tahu tentang Yakub. Dan kalau kita lihat sebagian besar awal-awal hidupnya, saudara, Yakub bukanlah orang yang baik-baik, begitu. Kalau kita lihat arti namanya aja, Yakub artinya aja udah penipu, begitu. Dan ketika dia lahir, Yakub memegang tumit kakaknya Esau. Dan bagaimana kita juga lihat dia membohongi ayahnya Ishak dan Esau untuk mengambil hak kesulungannya. Kita mungkin juga dengar bagaimana kisah Yakub lari karena takut diburu oleh Esau. Dan kalau kita lihat di dalam Kejadian 27 ayat 41 dikatakan bahwa Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan ayahnya kepada Yakub. Esau berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari perkabungan bagi ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah adikku Yakub akan kubunuh. Nah, saudara, kita lihat orang ini sangat problematik begitu ya. Dia buat kakaknya aja pengen bunuh dia begitu. Dan ketika Yakub lari, ia lari ke keluarganya begitu, yang bernama Laban. Di sana kita lihat bahwa Yakub akhirnya bekerja untuk Laban. Yakub menikah di sana. Tapi ketika dia ingin menikah, justru Laban menipu Yakub. Ya, kita lihat dia mau nikah sama Rahel, tapi justru dikasihnya Lea begitu. Dan kita lihat bahwa selama Yakub bekerja di sana, hartanya makin lama makin besar. Ternaknya semakin banyak, keturunannya semakin banyak. Dan kalau di mata kita, saudara, Yakub adalah orang-orang yang berhasil. Betul ya? Yakub adalah orang-orang yang sukses. Ketika Yakub sudah melihat bahwa ia berhasil, kita lanjutkan, Yakub minta izin ke Laban begitu ya untuk pulang ke negerinya. Tapi sekali lagi kita lihat bahwa Laban di situ menipu Yakub dan Yakub menipu Laban. Jadi kita lihat ada saling menipu di situ. Kalau kita lihat Yakub adalah orang yang sangat problematik begitu ya. Dalam perjalanan pulang Yakub merasa gelisah. Kenapa? Karena dia pikir Esau kakaknya ini masih dendam dan akan membunuh dia. Dia juga berpikir bahwa ayahnya mungkin sudah meninggal. Padahal sebenarnya belum begitu. Dia pikir ayahnya sudah meninggal, jadi dia sudah tidak punya lagi tempat perlindungan. Makanya saudara, pasal 32 yang tadi kita baca bagian awal ayat 1 sampai 21, itu mencatat bagaimana strategi Yakub untuk bertemu dengan Esau. Nah, saudara, siasat Yakub adalah seperti ini. Baiklah, aku menamaikan hatinya dengan pemberian yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian, barulah aku akan melihat wajahnya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Saudara, ia menyeberangkan seluruh miliknya dulu. Jadi kalau kita baca di ayat-ayat yang awal, dia menyeberangkan ternaknya, hartanya, istrinya dulu, dan anaknya, baru terakhir Yakub yang menyeberang. Supaya apa? Supaya harapannya ketika ketemu Esau, hati Esau akan luluh, dan Yakub ini menunjukkan bahwa dirinya ini layak untuk bertemu dengan Esau. Begitu. Dan saudara, dalam strateginya ini, saudara, kita bisa lihat ada 3 hal yang Yakub ingin sampaikan. Begitu. Yang pertama, saudara, Yakub seakan-akan mau bilang, aku selama ini tinggal di tempat Laban dan menetap di sana sampai sekarang. Padahal yang sebenarnya ingin Yakub sampaikan adalah, aku tidak menghindarimu, aku tidak menjauhimu, dan aku tidak membelakangimu. Yang kedua, saudara, Yakub seakan mau bilang, aku punya ternak yang begitu banyak, aku punya pegawai yang sangat banyak. Tapi sebenarnya Yakub ingin sampaikan adalah, aku tidak akan ambil apa-apa darimu. Aku tidak akan menipumu. Aku sudah punya banyak dan aku tidak akan klaim warisan apapun dari dirimu. Perkataan yang ketiga, saudara, Yakub seakan mau bilang, aku memberikan ini semua supaya aku bisa mendapatkan kebaikan dari dirimu. Yang sebenarnya Yakub ingin sampaikan adalah, kenapa kita tidak berdamai saja? Kenapa kita tidak melupakan hal yang sudah lewat dan kita memulai awal yang baru? Saudara, kita lihat strategi-strategi Yakub ini justru menunjukkan bahwa ada perasaan takut yang begitu besar yang Yakub alami ketika dia hendak bertemu dengan Esau. Nah, saudara, kalau kita pikir-pikir, kita mungkin juga sama seperti Yakub gitu ya. Mungkin ketakutan kita akan berbeda begitu, tapi kita akan mengalami ketakutan
Sehingga kita selalu menyusun strategi supaya kita bisa melewati ketakutan itu. Kita mengatur hidup kita sedemikian rupa supaya kita merasa aman, kita menabung, kita investasi sebanyak mungkin apa yang kita bisa lakukan supaya kita bisa secure di masa depan. Kita mengatur pekerjaan kita sekokoh mungkin supaya di masa depan pekerjaan kita tidak akan terancam. Kita mengatur kehidupan kita supaya ke depannya kita bisa mengalami hal-hal yang baik. Dan saudara, itulah gambarannya Yakub juga lakukan selama ini. Dia bekerja keras, dia mengumpulkan harta. Dia punya keturunan yang banyak. Untuk apa? Untuk keamanan dia ketika dia bertemu dengan Esau. Tapi saudara, di titik inilah Allah justru menjumpai Yakub. Allah justru terlihat merusak rasa amannya yang palsu. Allah masuk ke dalam hidup Yakub. Allah tidak membiarkan Yakub menjalankan strateginya sendirian. Nah saudara, kisah ini dimulai, perjumpaan ini dimulai ketika Yakub akhirnya sudah menyeberangkan seluruh miliknya. Dia membiarkan dirinya sendirian. Dan di titik inilah saudara, Yakub berdoa kepada Allah. Allah hadir bertemu dengan Yakub, dan perjumpaan Allah dengan Yakub saudara menunjukkan kesendirian Yakub bahwa dia tidak dapat bersandar pada dirinya sendiri untuk memastikan keamanan keluarganya, saudara. Kemudian kita lihat di malam itu saudara, muncullah seorang yang datang dan bergulat dengan Yakub. Kalau kita melihat hidup Yakub saudara, seumur hidup Yakub dia selalu bergulat dengan orang-orang yang dia temui. Entah kakaknya, entah orang tua yang dia bekerja begitu ya, Laban. Dan akhirnya orang asing yang bertemu ini dengan dia saudara. Dan mereka bergulat sampai fajar menyingsing. Dan ketika sedang bergulat, orang asing ini merasa dia tidak dapat mengalahkan Yakub saudara. Karena Yakub begitu kuat. Sampai akhirnya dia memukul sendi pangkal paha Yakub. Dan akhirnya kita tahu kalau yang menang adalah orang asing ini. Yang tidak salah lagi adalah Allah itu sendiri saudara. Tuhan memukul Yakub untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa saudara. Dan mungkin dalam hidup kita pun saudara, Tuhan bisa memukul sendi pangkal paha kita untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Saudara, sebelum Yakub dipukul sendi pangkal pahanya saudara, ia merasa bahwa hidup dia dan keluarga dia ada di kaki dia saudara. Dia merasa dia berkuasa atas hidupnya. Tapi saudara, nyatanya Yakub tidak bisa memberikan keamanan itu. Ketika sendi pangkal pahanya dipukul, saudara, Allah justru menunjukkan bahwa engkau tidak ada apa-apanya. Saudara, dalam pergulatan itu Yakub sadar bahwa yang berlawanan dengan dia adalah Allah, saudara. Makanya kita tidak heran kalau kita membaca kembali, Yakub meminta orang ini untuk memberkatinya. Yakub berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, apa yang Yakub lakukan menunjukkan model berdoa yang tidak jemu-jemu. Dan kita lihat di dalam perjanjian baru pun Paulus juga menggaungkan hal yang sama. Berdoalah senantiasa, bertekunlah dalam doa. Dan seharusnya ini menjadi genggaman kita kepada Tuhan. Sebagai orang percaya kita menggenggam janji Allah yang juga tercermin ketika Yakub menggenggam tangannya kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, seharusnya kita juga berdoa seperti cara Yakub berdoa. Dan saudara, kita seharusnya tidak mau pergi kalau Tuhan tidak menyertai kita. Tapi saudara, sebaliknya mungkin kita cenderung suka pergi dari hadapan Tuhan kalau doa kita tidak dijawab sama Tuhan, bukan? Jadi saudara, apakah kita juga akan berkata kepada Tuhan seperti Yakub berkata, Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, kita lihat kelanjutan kisah ini. Nah, saudara, ada hal penting yang terjadi dalam hidup Yakub, yaitu identitas yang diubahkan gitu. Pasal 27 sampai 29 berkatakan demikian. Orang itu pun bertanya kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, beritahukanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu ia memberkati Yakub di situ. Nah saudara, kita lihat bahwa di bagian ini saudara, Yakub mengalami satu identitas pembaruan yang baru saudara. Dan inilah poin kita yang ketiga, ada pembaruan di situ. Saudara, ini merupakan titik balik Yakub di hadapan Allah.
Dan hal yang menarik saudara di bagian ini adalah nama yang diberikan gitu. Saudara, pergulatan yang Yakub alami adalah bentuk pembaruan nama sekaligus identitasnya. Nah saudara, kalau kita lihat nama khususnya dalam perjanjian lama bahasa Ibrani, saudara, kita akan melihat ada nama-nama yang sangat mirip di sini. Ya Yakub dibilang Yakob begitu ya. Ditinggalkan di sungai Yabok dengan pergulatan atau Yabek ini saudara. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa pergulatan Yakub di tempat-tempat seperti ini dan apa yang dilakukan saudara adalah menunjukkan bahwa dia mengalami pembaruan identitasnya saudara. Identitas Yakub yang lama sudah mati di sungai itu supaya identitas dia yang baru yaitu Israel bisa menyeberang ke tempat yang baru. Saudara, pemberian nama bagi orang Yahudi zaman dulu adalah hal yang penting begitu. Dan saya yakin kita semua di sini kalau punya anak atau seseorang yang kita kasih nama, pasti akan kasih nama yang baik, punya arti yang bagus, betul ya? Nah, saudara, pemberian nama Israel ini saudara menunjukkan otoritas Allah terhadap Yakub. Dalam Alkitab, pemberian nama kepada orang lain atau sesuatu menunjukkan otoritasnya terhadap orang tersebut. Contoh, saudara, Adam memberi nama binatang untuk menunjukkan otoritasnya terhadap binatang itu. Betul ya? Kemudian Adam memberi nama Hawa juga untuk menunjukkan otoritasnya terhadap Hawa. Kemudian dalam perjanjian baru kita lihat Yesus memberi nama Simon menjadi Petrus untuk menunjukkan otoritas Yesus terhadap dia. Saudara, demikian juga hal ini saudara, Allah memberikan nama Israel kepada Yakub supaya Yakub sadar bahwa siapa yang berotoritas di dalam hidupnya. Sehingga saudara, Yakub bukan lagi seorang budak dari ayah mertuanya dan bukan lagi seorang pelarian dari kakaknya, tapi justru Yakub yang baru adalah Israel yang baru ini yang justru menjadi titik awal dari umat pilihan Allah. Nah saudara, mungkin kita juga bertanya begitu ya, kenapa sih Yakub harus mengalami pergulatan ini sebelum bertemu dengan Esau? Kenapa Yakub tidak langsung menyeberang aja dan jalanin strateginya gitu? Pasti akan lebih mudah, akan lebih gampang, dan pasti apa yang Yakub pikirkan dan rencanakan pasti akan terjalan dengan baik gitu. Mengapa Allah perlu repot-repot hadir di tengah kehidupan Yakub, bahkan bergulat dengan Yakub? Nah, saudara, jawaban yang pasti adalah saudara, Tuhan mau menghancurkan apa yang menjadi masalah Yakub. Kita tadi sudah lihat bahwa banyak sekali problem yang ada di dalam kehidupan Yakub. Saudara, masalah Yakub itu bukan di hartanya yang banyak. Masalah Yakub itu bukan pada kepemilikannya atas sesuatu. Tapi masalah Yakub ada di hatinya yang terlalu bergantung pada dirinya sendiri. Nah saudara, kalau kita pikirkan apakah dalam hidup kita juga seperti itu? Saudara, mungkin dalam hidup kita mengalami beberapa hal yang terjadi di luar dugaan kita. Seperti Yakub yang terjadi banyak hal di luar dugaannya. Mungkin kita juga bertanya, kenapa saya harus mengalami pergumulan yang besar ini? Mungkin kita sudah banyak merencanakan hal-hal ke depan, tapi ternyata di perjalanan itu saudara, segala sesuatu terjadi di luar dugaan kita. Tapi saudara, dalam keadaan seperti itulah Allah justru datang dan seolah menghancurkan masalah di dalam diri kita. Allah mau menghancurkan hati kita saudara yang sudah tidak lagi bergantung sama Tuhan. Mungkin kita lebih sering bergantung pada rencana-rencana kita. Kita lebih suka bergantung pada pemikiran-pemikiran kita tanpa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah saudara, kalau di dalam hidup kita mengalami sedikit permasalahan yang terjadi saudara, di dalam rencana kita mungkin di titik itulah saudara Allah justru berintervensi di dalam supaya kita kembali sadar kepada siapa harusnya kita bergantung. Dan pertanyaannya saudara, apakah kita mau membiarkan Allah menghancurkan hati kita yang seperti itu atau tidak? Saudara, kehadiran Allah di dalam hidup Yakub menunjukkan bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah justru melihat masalah dalam diri Yakub dan mau membereskannya saudara. Dan Allah melihat Yakub perlu dipastikan lagi identitasnya di hadapan Allah. Ada satu hal yang harus diriniukan lagi saudara. Bukan kepastian akan rencananya itu saudara. Saudara, Allah bergulat supaya Yakub sadar dirinya saudara.
Pergulatan ini saudara kalau kita baca seharusnya yang menang adalah Allah. Betul ya? Kalau kita lihat dalam Alkitab yang menang justru adalah Allah. Kenapa? Karena Allah yang memukul sendi pangkal paha Yakub dan Yakub yang terjatuh di situ. Tapi justru Allah mengatakan engkau menang. Saudara, seorang teolog J. Packer gitu saudara menjelaskan bahwa kemenangan Yakub di hadapan Allah menunjukkan bahwa ia hanya berpegang teguh kepada Allah ketika Allah melemahkannya. Allah melemahkannya dan Allah menanamkan dalam dirinya semangat untuk menyerahkan diri kepada Allah dan semangat untuk tidak percaya pada diri sendiri. Dan Yakub sangat menginginkan berkat Allah sehingga ia berpegang teguh kepada Allah melalui kerendahan hati yang menyakitkan ini. Sampai Yakub cukup rendah untuk Allah bisa mengangkatnya dengan mengucapkan damai sejahtera kepadanya dan meyakinkan bahwa ia tidak perlu lagi takut terhadap Esau. Saudara, di sini kita bisa lihat bahwa Allah merendahkan Yakub serendah mungkin saudara supaya menunjukkan siapa yang berotoritas di dalam hidupnya. Dan kemenangan Yakub terjadi di situ saudara, kenapa? Karena dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Saudara, ini satu paradoks yang Tuhan berikan kepada kita. Di mata manusia, saudara, engkau mungkin menang, tapi di mata Allah, saudara, engkau mungkin belum tentu menang. Begitu pula sebaliknya, saudara. Dan satu kebenaran yang bisa kita lihat di sini adalah menang bukan berarti kita melebihi orang lain, menang bukan berarti kita mendominasi daripada orang lain, menang bukan berarti kita mengalahkan orang lain. Tapi saudara, menang adalah mereka yang menghadap Allah dan tersungkur sampai ke bawah. Saudara, kemenangan Yakub bukan karena dia kuat. Kemenangan Yakub bukan karena dia punya banyak. Kemenangan Yakub bukan karena dia kaya raya. Kemenangan Yakub bukan karena dia punya harta yang banyak, istri yang memadai, anak yang begitu banyak, saudara. Tapi kemenangan Yakub adalah karena dia menundukkan dirinya di hadapan Allah. Saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melihat Yakub sampai serendah apa dia di hadapan Tuhan untuk meminta berkat dari Allah. Baru di titik itulah saudara, Tuhan akan menaikkan Yakub dan memberkati dia. Artinya saudara, kemenangan bukan sebagai kita membuktikan diri kepada Tuhan, tapi sebagai ketundukan diri kepada Allah. Saya ulangi saudara, kemenangan bukan sebagai kita membuktikan diri kepada Tuhan, tapi justru kemenangan harusnya membuat kita tunduk kepada Allah. Saudara, postur ketundukan ini saudara bukan hanya sekedar ekspresi kalau Yakub merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi harusnya lebih dalam saudara, postur ini adalah postur menyerah di hadapan Tuhan. Postur yang menyatakan bahwa saya tidak sanggup tanpa Allah. Postur yang mengatakan bahwa saya bukan apa-apa tanpa Allah. Dan postur yang seharusnya menunjukkan bahwa saya mengaku kalah di hadapan Tuhan. Nah, saudara, apakah kita sadar bahwa masalah Yakub dan kita sampai sekarang juga adalah masalah yang sama, yaitu dosa. Saudara, dosa membuat Yakub mengandalkan dirinya sendiri dengan strateginya sendiri. Dosa membuat Yakub akhirnya jauh dari Tuhan. Bahkan kalau kita bisa teliti lebih dalam lagi, saudara, dosa membuat Yakub akhirnya memakai Tuhan di dalam rencana-rencana dia, saudara. Bahkan dalam hidup kita pun, saudara, dosa membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena dosa kita juga melihat bahwa kita tidak punya masalah dalam dosa. Kita menyepelekan dosa, kita justru merasa hidup kita lebih baik tanpa Tuhan, dan kita selalu membuat diri kita nomor satu, baru nomor dua Tuhan. Saudara, kita beriman kepada kekuatan kita sendiri dibanding kekuatan Tuhan. Nah saudara, apa yang Allah lakukan supaya kita sadar? Allah justru mengganggu kita supaya kita bisa kembali kepada Allah. Saudara, Tuhan bisa saja menyentil aspek-aspek kita supaya kita tidak lagi bergantung kepada diri kita sendiri. Dan itulah yang terjadi kepada Yakub. Supaya Yakub melepaskan hidupnya kepada Tuhan, supaya Yakub bisa berserah penuh kepada Tuhan. Saudara, kisah Yakub ini menunjukkan bahwa penting sekali kita untuk punya hati yang berserah penuh kepada Allah. Kisah yang menunjukkan manusia itu kecil di hadapan Allah. Kisah yang menunjukkan bahwa mengenal
dan membiarkan Allah hadir di dalam hidup kita. Tapi saudara, pergulatan ini tidak berhenti sampai di Sungai Yabok ini, saudara. Dan kalau kita lihat lebih luas lagi, saudara, Alkitab justru menunjukkan pergulatan yang lebih besar, saudara. Pergulatan dari seorang anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang pada malam itu bergumul dengan berat di Taman Getsemani. Saudara, banyak penafsir melihat bahwa sosok pergulat ini adalah kehadiran Kristus sebelum dia berinkarnasi, saudara. Sosok yang misterius ini berbicara dengan otoritas ilahi yang hadir dalam bentuk seorang laki-laki. Dan kehadirannya ini untuk mempersiapkan dan mengungkapkan diri Yesus Kristus yang bergumul dan menang di kayu salib. Dan kehadiran Yesus, saudara, dinyatakan ketika dia hadir ke dalam dunia ini. Yesus hadir ketika hidup manusia berantakan. Yesus hadir ketika manusia sudah terlalu banyak hidup di dalam dosa. Yesus hadir ketika hidup manusia yang licik. Dan bahkan di dalam kehidupan kita, saudara, Yesus hadir ketika kita mungkin sudah tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Dan di titik itulah, saudara, Tuhan Yesus masuk, berintervensi dalam pergumulan manusia, saudara, supaya manusia tidak sendiri ketika menghadapinya. Dan justru melalui Yesuslah, saudara, Yesus yang menolong kita untuk bisa bergulat bersama dengan Allah. Saudara, Yesus hadir dengan mengubah identitasnya. Dari yang seorang raja, saudara, menjadi seorang hamba. Dari yang seharusnya kita tinggikan, saudara, malah Yesuslah yang direndahkan. Dari seorang yang duduk di tahta yang mulia menjadi seorang yang lahir di palungan yang hina, yang kotor. Dari seorang yang kudus menjadi seorang yang berdosa karena pelanggaran kita. Bahkan Yesus yang harusnya hidup di dalam kekekalan, saudara, justru membatasi dirinya sendiri dengan menghadapi kematian. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat. Saudara, kalau dalam kacamata manusia, saudara, bukankah Yesus kalah? Bukankah Yesus kalah ketika dia mengalami penderitaan? Bagaimana mungkin seorang guru besar yang dihormati, seorang yang menyatakan dirinya adalah raja, justru mati di kayu salib? Bukankah Yesus sudah kalah ketika dia disiksa dan disalib? Tapi saudara, Alkitab justru menyatakan bahwa di titik itulah, saudara, kemenangan Tuhan terjadi di situ. Di mata manusia, saudara, Yesus kalah. Tapi di mata Allah, saudara, inilah awal kemenangan Kristus atas kematian. Saudara, Yesus menggambarkan kemenangan sejati tersebut. Dunia melihat kematian Kristus adalah kekalahan. Tapi sebaliknya kemenangan Kristus justru adalah kemenangan yang sejati. Kemenangan yang bergantung kepada kehendak Bapa. Itulah yang Yesus nyatakan, saudara, di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu dari hadapanku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, pergumulan Kristus bukan supaya dirinya sendiri yang bebas, saudara. Tapi pergumulan Kristus supaya keselamatan manusia bisa terbebas dari belenggu dosa. Kristus tidak hanya mengajarkan kita teladan doa, saudara, tapi Kristus justru menjadi dasar kita berdoa. Saudara, doa sebagai kemenangan iman bukan berarti semua yang kita minta itu Tuhan jawab. Doa yang berkemenangan bukan berarti seluruh rencana kita 100% berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tapi doa yang berkemenangan, saudara, adalah doa yang terus bersandar kepada kehendak Allah. Doa yang berkemenangan adalah doa yang justru menginginkan kehendak Allah dikerjakan. Nah saudara, doa yang berkemenangan juga adalah tentang berdoa kita sungguh-sungguh tersungkur di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita berdoa seperti ini, saudara, kita justru bukan situasi kita yang berubah. Ketika kita berdoa seperti ini, saudara, Allah justru mengubahkan kita. Kalau kita berdoa, saudara, Allah tidak mengubah situasi kita sesuai dengan keinginan kita. Yakub berdoa, situasinya tetap sama, penuh pergulatan, penuh masalah tetap. Yesus berdoa, dia juga tetap mengalami penderitaan. Pergumulannya tidak hilang, saudara. Tapi ketika mereka berdoa, saudara, yang diubahkan adalah identitasnya dia. Saudara, tadi saya sampaikan sudah saya sampaikan bahwa ada satu paradoks kehidupan doa yang berkemenangan di dalam Kristus, begitu ya.
Saudara, dunia melihat doa menang adalah menguasai. Kisah Yakub menunjukkan bahwa berdoa yang menang adalah dia akhirnya pincang. Dan saudara, Kristus menunjukkan bahwa kemenangan sejati justru adalah kayu salib. Saudara, perjumpaan Allah dengan Yakub, kalau kita lihat di dalam teks kita, tidak hanya berhenti pada identitas yang baru, saudara. Tapi di situ dilanjutkan bahwa disitulah terjadi titik anugerah yang Allah berikan kepada kehidupan Yakub. Saudara, Kejadian 32 ayat 30 mengatakan seperti ini. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku selamat. Saudara, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Yakub. Saudara, tidak ada orang yang mampu menahan dirinya ketika melihat Allah secara langsung. Kita lihat Allah justru hadir dengan tanda-tandanya, bukan dirinya secara langsung. Tapi disinilah saudara, kasih karunia Tuhan diberikan kepada Yakub sehingga ia selamat. Saudara, Allah juga tidak hanya mengubahkan kita, saudara, tapi Allah justru memberikan kita kasih karunia. Allah justru berjalan bersama dengan kita. Nah, setelah kejadian ini kita lihat bahwa Yakub justru semakin bergantung kepada Allah. Saudara, disinilah anugerah Allah berjalan bersama dengan Yakub. Ia tidak hanya dipukul sendi pangkal pahanya, saudara, tapi Allah sebaliknya menyertai dia juga di dalam kasih karunia-Nya. Saudara, ini bukan berarti kita mencari masalah dan akhirnya kita bergulat dengan keras dalam doa supaya kita menang, saudara, bukan seperti itu. Bahkan saudara, ini mau menunjukkan ketika kita tidak punya kemampuan untuk bisa berdoa pun, saudara, karya Roh Kudus yang memampukan kita. Saudara, dalam kalender gerejawi kita sudah memasuki masa Lent, masa persiapan Paskah, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Nah saudara, masa ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita manusia yang sering gagal. Makanya beberapa orang, saudara, mengambil waktu untuk puasa supaya bisa benar-benar fokus menyadarkan dirinya untuk terus bergantung kepada Allah. Mari saudara, ketika kita juga sedang mempersiapkan momen Jumat Agung dan Paskah, kita justru semakin perlu berdoa. Kita perlu semakin bergantung kepada Tuhan. Saudara, berdoa bukan supaya kita punya kuasa atas kehendak dan keinginan kita, tetapi kita berdoa supaya kuasa Kristus justru menaungi kita, melingkupi kita. Berdoa bahkan bukan untuk mengubah keadaan, saudara, tetapi berdoa supaya kita juga diubahkan oleh Allah. Dan inilah, saudara, doa yang berkemenangan. Dan kita bisa berdoa seperti ini bukan karena kita kuat bergulat, saudara, tapi karena Kristus yang sudah menang lebih dahulu bagi kita. Makanya itu, saudara, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, saudara, doa bukan yang berkemenangan adalah bentuk ketundukan diri. Doa sebagai bukan bentuk untuk pembuktian diri, saudara. Doa sebagai bentuk ketundukan kita atas otoritas Allah. Dan saudara, doa yang berkemenangan adalah doa yang bentuknya menjawab kehendak Bapa, bukan menjawab kehendak diri. Doa yang berkemenangan adalah doa yang diubahkan, bukan mengubahkan. Jadi saudara, pertanyaan refleksi bagi kita hari ini, saudara, yang pertama, adakah pangkal paha dalam hidupmu, hidup saya? Mungkin pengalaman yang melemahkan saya, yang mungkin justru sedang Tuhan pakai untuk merendahkan kita dan membentuk iman kita. Saudara, jika kemenangan sejati yang kedua, jika kemenangan sejati adalah ketundukan kepada Allah, saudara, bagian mana dari hidup kita yang masih belum kita tundukkan? Mungkin masih dalam pekerjaan, mungkin masih dalam keluarga, mungkin dalam relasi sesama. Saudara, mari kita serahkan kepada Tuhan, saudara, supaya kita bisa tunduk di bawah otoritas Allah. Yang ketiga, saudara, apakah kita sadar bahwa kita bisa menang dalam doa? Bukan karena kita kuat, bukan karena kita banyak berkata-kata dalam berdoa, bukan karena kita panjang dalam berdoa, tapi karena Kristus yang sudah menang terlebih dahulu. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu hari ini kami boleh melihat bagaimana Engkau justru tidak tinggal diam ketika hidup kami penuh dengan masalah. Engkau justru hadir ke dalam hidup kami supaya Engkau menyadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak yang sering jauh daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami di tengah kehidupan kami yang lemah ini, kami boleh terus bergantung kepada Tuhan. Kami boleh bersandar kepada Tuhan melalui doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Dan ya Tuhan, kami berdoa supaya dalam kehidupan doa kami, justru kami ingin diubahkan oleh Tuhan supaya semakin mirip dengan Kristus. Dan supaya kami boleh terus menadani kehidupan Tuhan dalam doa kami. Mampukan kami ya Tuhan, ubahkan hati kami supaya kami punya hati yang penuh dengan kerendahan hati untuk menerima teguran dari Tuhan. Dan kami bersyukur menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.